Gimana caranya penggunaannya? Sekarang kita coba menggunakan fungsi indirect ya. Kita tabel arraynya, kita fungsi indirect ya. Go, 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 yo. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar rumus VLOOKUP ke banyak tabel ya. Jadi kita akan banyak menggunakan formula atau rumus di sini dan dikombinasikan beberapa formulanya untuk menghasilkan data yang kita inginkan ya. Misalnya di sini ada ukuran baju dari merek Cressida. Karena di sini hanya ada dua vendor, yang pertama Cressida dan yang kedua adalah C59 ya. Dan ya masing-masing akan berbeda. Kalau misalkan Cressida ukuran baju S itu adalah harganya 45.000, ukuran S untuk merek dari C59 adalah 40.000. Dan kalau kita punya data seperti ini untuk menentukan XL dari Cressida itu harganya berapa, kemudian ukuran baju M dari merek C59 itu berapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan langkah yang pertama, bisa menggunakan rumus if dan VLOOKUP ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita ambil dulu kondisinya. Apakah di sininya Cressida atau C59? Karena hanya ada dua tabel ya. Kalau lebih dari 3 tabel juga bisa menggunakan rumus if ya gitu. Nah, sekarang kita coba berlogika di sini. If di sini itu sama dengan Cressida. Oke, Cressida seperti ini. Nah, kita mulai ke formula ya. Jadi kalau misalkan di sini ada Cressida, oke, maka ini titik koma, value is true-nya. Jadi kalau benar, nah ini Cressida, kalau benar kita ngambil data yang ini. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini kita tekan F4 untuk menguncinya, karena kita butuh formula ini untuk ditarik ke bawah gitu kan, supaya nanti tidak formula arraynya tidak turun gitu kan ya, tidak kunci. Lalu kalau misalkan salah, kalau tidak sesuai atau bukan Cressida, nah di sini kan value if true dan di sini harus value if false ya, ada dua ya. Kalau false berarti bukan Cressida, jadi kita pilih yang ini kalau bukannya gitu. Ini tekan F4 seperti ini. Oke, lalu kalau sudah kayak gini kita tutup kurung seperti ini. Oke, kalau sudah kita enter, nah hasilnya pasti value karena dia belum menemukan ya datanya. Nah sekarang kita akan lookup datanya, yaitu dengan rumus VLOOKUP seperti ini. Kayak VLOOKUP-nya yaitu kita ambil data yang ini gitu kan. Nah ini XL, kemudian titik koma. Nah tabel array ini kita sudah buat menggunakan rumus if ya. Jadi kalau di sini ada Cressida maka tabelnya ini. Kalau misalkan di sini ada C59 maka tabel yang ini. Ini tabel array untuk dengan menggunakan rumus if ya. Oke, lalu langkah berikutnya di sini ya, di akhir ini. Oke, di akhir ini kita gunakan atau mencari kolom ke-nya. Oke, titik koma. Kolom index number-nya adalah kolom kedua, karena kolom pertama adalah ukuran baju, kolom kedua adalah harga. Oke, jadi kita akan baca tabel kedua ini di kolom keduanya gitu ya. Jadi ini dan ini gitu. Kemudian langkah berikutnya sinteksnya adalah eksak ya. Jadi harus pas, pasti harus sesuai. Tidak boleh melebihi atau mengurangi gitu kan. Jadi kalau misalkan MM ya, kalau misalkan itu untuk pilihan true ini biasanya untuk rentang ya, biasanya untuk rentang. Tapi kalau exact match atau false ini biasanya untuk kepastian gitu ya. Misalkan S ya S, kalau M ya M gitu kan. Oke, kita pilih yang false atau exact match seperti ini. Lalu kita tekan enter saja. Nah, kalau muncul seperti ini tinggal yes saja. Maka hasilnya adalah 95.000. Oke, kita cek ya. Ini adalah XL dari Cressida. XL, ini Cressida ya. XL berarti 95.000. Benar ya? Oke, kalau ini sudah benar coba kita tarik aja seperti ini. Seret. Oke, kita cek kembali. Barangkali ada kesalahan. M dari C59 42.000. Benar. S dari Cressida 45.000. Oke, benar. Coba kita pilih yang ini. M dari C59 42.000. Sama ya. Oke, sekarang yang terakhir ini XL C59 65.000. Benar. Jadi formula ini sudah bisa digunakan ya untuk menentukan atau mengambil VLOOKUP datanya dari lebih satu tabel ya. Ini tabel pertama untuk merek Cressida dan tabel kedua untuk C59. Oke, apakah ada cara lain? Banyak ya, banyak cara untuk membuat hasil seperti ini yang sama. Biasanya saya gunakan dengan indirect ya, kombinasinya VLOOKUP dengan indirect. Oke, jadi kita coba untuk memudahkannya, kita coba di sini buat name rank aja dulu. Nah, untuk name ini saya buat di sini adalah merek gitu ya. Sini merek, kemudian underscore misalkan
Cressida. Oke, karena di sini kan yang blok adalah tabel Cressida ya. Jadi kita buat name ranknya merek Cressida. Kita enter saja. Nah, ini sudah buat nama ya. Oke, ini udah ada merek Cressida. Nah, yang kedua kita blok yang ini, kita buat di sini adalah merek C59. Kita enter lagi. Nah, kita sudah punya dua ya. Coba kita tes dari formula ini. Kemudian name manager, maka dia sudah memiliki dua name rank. Yang pertama adalah merek C59 dan yang kedua adalah merek Cressida. Oke, di close aja. Nah, gimana caranya penggunaannya? Sekarang kita coba menggunakan fungsi indirect ya. Kita tabel arraynya, kita fungsi indirect ya. Nah, di sini referensi teksnya yaitu tadi menggunakan name rank Cressida ya. Merek ya. Merek gitu, merek. Nah, karena ini teksnya akan membaca apakah ini Cressida, ada merek underscore. Nah, gitu kan. Nah, di sini underscore sini merek. Nah, di sini kan ada terusannya apakah merek Cressida atau C59. Oke. Jadi kita ambil karakter ini dengan tambahan sel yang ada di sini gitu ya. Oke, jadi merek merek Cressida. Kalau mereknya C4 berarti merek C59. Jadi tergantung ininya ya. Ini adalah name rank. Oke. Kalau sudah kayak gini, tinggal di enter aja dulu. Nah, hasilnya value sama seperti tadi. Formula yang pertama masih value, pasti error ya. Kemudian nanti kita kombinasikan dengan fungsi VLOOKUP. Oke, kita tambahkan di sini rumus VLOOKUP seperti ini. Lookup value-nya yang mana? Yaitu kita ambil ukuran baju ini. Oke, lalu titik koma, dan sekarang dia akan membaca tabel array dengan fungsi indirect. Merek ini adalah teksnya, kemudian tergantung ini adalah C3 di sini ya, tergantung ini. Oke. Kalau sudah kayak gini, titik koma, kita akan ambil kolom index numbernya sama dengan fungsi VLOOKUP itu ada kolom index number, kolom kedua untuk mencari harga ya. Kemudian titik koma dan kita pilih exact. Oke. Kalau sudah kayak gini tinggal enter, muncul lagi seperti ini, yes saja. Oke, hasilnya adalah 95.000 sama dengan yang ini. Karena XL untuk Cressida adalah 95.000. Kalau kita lihat di sini XL Cressida. Ini Cressida ya, ini C59. Oke. Kita tambahkan koma style. Oke, biar ada pembatas antar ribuannya. Coba kita tes, tarik, seret. Oke, ini hasilnya ya. Kalau kita lihat di sini 95, 42, 45, 75, 75 terus 40. Ternyata ini juga sama ya, bisa digunakan. Jadi kalian bisa menggunakan rumus VLOOKUP dengan fungsi if atau VLOOKUP dengan indirect. Jadi ada banyak kelebihan kekurangan ya. Silakan kalian lebih suka yang mana, lebih mudah yang mana. Ini rumusnya panjang, ini pendek. Tapi kalau misalkan logika kalian itu sulit untuk memahami VLOOKUP dan indirect, maka ini yang bisa digunakan ya, atau kebalikannya. Jadi seperti itu. Oke, ini aja videonya. Kita akan bahas lagi formula-formula Excel yang lain, tentunya masih di kombinasi formula ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum.